saya khotbah ini tidak bisa diukur itu sebagai kesetiaan, tetapi kesetiaan itu bisa diukur ketika kita dalam tekanan, ketika kita dalam keadaan sendiri nggak ada orang yang melihat. Di situ kita diuji apa kita betul orang yang setia atau tidak. Kenapa? Di saat seperti begitu kita sama-sama bersyukur, saya menyembah Tuhan, haleluya. Di saat kita dalam kesendirian, Bapak Ibu, orang ini melayani di saat dia sendiri dalam keadaan tekanan. Disitulah dia tidak setia. Terus saya bilang, kita di mimbar dalam ibadah kita ini adalah hanya dilihat oleh mata manusia, tetapi kesetiaan itu akan teruji di saat kita hanya sendiri. Di saat kita hanya sendiri, Bang, tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang tahu. Disitulah kita diuji apa kita benar orang yang setia, dipimpin oleh Roh atau bukan. Sama Bapak Ibu, kan kita di sini saya bersyukur Tuhan, haleluya, haleluya. Tapi pertanyaan, apakah ketika kita ada di rumah sendiri, apakah kita juga mengungkapkan hal yang sama? Itu pertanyaan kepada diri kita, Bapak. Itulah termasuk kesetiaan. Sehingga Rasul Paulus berkata, melalui aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Artinya Bapak Ibu, di saat dia pun dibawa, di saat pun dia ada dalam tekanan, di penjara, disiksa, tidak ada orang yang tahu, tetapi dia tetap setia sehingga dia bisa mengakhiri pertandingan yang baik, Bapak Ibu. Terus saya bilang, kesetiaan tidak bisa dilihat di awal, di tengah, hanya bisa dilihat di akhir. Saya dulu waktu pacaran, Bapak Ibu, saya janji banyak, Bapak Ibu, sama perempuan. Oh ya, saya menikahin kamu. Ya kan? Ya kan kalau pacaran udah lama 2 tahun, ya kan perempuan itu kan, kapan kita menikah, kan begitu-begitu. Kalau perempuan itu aja yang ditanya kalau udah pacaran, Bapak Ibu. Itu kan saya laki-laki, saya beri janji. Menjadi pertanyaan, saya nikahin semua, enggak Bapak Ibu. Itu masih muda. Waktu itu belum menikah kan Bapak Ibu. Kalau udah menikah kan satu aja. Itu kan kata-kata setia. Saya setia samamu, ya kan? Percaya deh, ya kan? Nah, itu. Tapi pertanyaan, kita udah setia enggak pada janji itu? Enggak Bapak Ibu. Kenapa seperti itu? Karena kesetiaan yang kita sampaikan waktu itu adalah tekad pribadi, bukan dipimpin oleh Roh. Sehingga saat ada masalah, lihat yang lebih cantik, lihat lebih baik, udah beralih Bapak Ibu. Udah jelas. Kesetiaan bukan seperti begitu. Atau kesetiaan ada yang bilang, oh saya mau jomblo sampai akhir, tetapi pacar di mana-mana. Ya enggak bisa, bukan itu kesetiaan Bapak Ibu. Kesetiaan yang dipimpin oleh Roh itu adalah hubungannya dengan iman kepada Kristus. Tidak bisa melenceng Bapak Ibu. Ya itu kan janji-janji. Kan janji. Kalau janji kalau saya setia, tetapi pada kenyataannya ketika ada masalah, belum tentu kita setia. Kenapa? Karena tekad yang kita buat secara manusia itu tidak kuat Bapak Ibu. Cepat sekali ketika ada masalah akan berbalik. Dan itu yang kita alami. Ya, saya percaya yang sudah menikah di sini ya pasti mengalami hal yang sama. Tetapi kesetiaan kepada Kristus yang dimaksud dalam konteks teks itu adalah kaitannya dengan iman. Orang yang dipimpin oleh Roh, dia akan setia kepada Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, kesetiaan membawa seseorang mendapat kehormatan. Oh iya Bapak Ibu, orang yang tidak setia itu tidak pernah akan dapat kehormatan, tidak pernah dapat penghargaan Bapak Ibu. Alkitab mencatat seperti begitu, bukan saya. Kalau orang-orang tidak setia dalam hidupnya, mungkin dalam rumah tangga aja Bapak Ibu. Ya. Kalau kita tidak setia membangun rumah tangga kita, bisa di tengah jalan. Apakah disebut rumah tangga kita sukses? Apa disebut rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang memiliki kehormatan? Tidak Bapak Ibu. Saya tidak menyinggung kata Alkitab. Rupanya
sini adalah orang yang setia itu akan membawanya itu memperoleh kehormatan dari Tuhan. Bukan hanya dari Tuhan, dari manusia juga. Kadang-kadang kan teks seperti begini kan ditaruh di batu nisan. Saya takut loh Bapak Ibu. Begini loh, betul nggak orang yang mati ini seperti yang tulisannya indah? Oh iya. Nggak betul nggak kehidupan orang ini? Oh, aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku sudah memelihara iman, itu di batu nisannya. Dan maaf Bapak Ibu, saya tidak mengerti. Seandainya orang ini penjahat, tiba-tiba mati dia mengakhiri pertandingan dengan baik, dia memelihara iman, yang udah Bapak Ibu. Tapi tulisannya bagus sekali sehingga orang lewat. Oh, rupanya dia mantan koruptor besar. Ya, ada salah satu orang kaya di Sumatera Utara itu memiliki sawit. Pekerjaannya dulu itu hanya bunuh orang. Pekerjaan kenapa dulu? Kalau dia ambil lahanmu, kamu tidak kasih, dia suruh preman. Itu pasti disingkirkannya untuk lahan. Tapi ketika dia mati, itu ada tulisan seperti begini Bapak Ibu. Kekayaannya diambil untuk dari mana? Menyiksa warga. Itu sawitnya itu semua itu lahan warga. Ada rumah penduduk di situ. Kalau dia itu ada sawitnya di situ, itu dia gusur. Itu ada Bapak Ibu. Enggak sebut namanya. Itu kaya, pernah masuk dia orang nomor 4 terkaya di Indonesia waktu itu. Tetapi waktu dia mati, kalau ada tulisan seperti begini, pertanyaannya Bapak Ibu, betul enggak orang ini memelihara iman? Betul enggak orang ini setia kepada Tuhan? Ya, saya tidak bisa menghakimi, Bapak Ibu menilai. Karena firman Tuhan berkata orang yang setia itu adalah orang yang memiliki pribadi yang memuliakan Tuhan. Karena kesetiaan itu hanya milik Allah. Dan orang itu bisa setia ketika dia dipimpin oleh roh itu. Tapi kesetiaannya adalah pada iman kepada Kristus. Tapi orang seperti begini, enggak tahu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tafsirkan sendiri lah. Supaya jangan saya yang disalahkan nanti. Kan begitu Bapak Ibu. Iya, tulisan-tulisan seperti begini sering kan kita temukan Bapak Ibu. Sehingga mungkin nanti kalau saya meninggal, saya berpesan jangan dikasih apa ini lah, ayat-ayat firman Tuhan lah. Tulis aja nama saya, oleh sudah. Ya iya Bapak Ibu, kan terlalu rohani kan begini Bapak Ibu. Ya terlalu rohani. Enggak apa-apa kalau begitu hidup saya. Ya enggak. Bapak Ibu, saya mau tanya Bapak, apakah ketika dikasih firman Tuhan di atas nisan orang ini bisa mempengaruhi orang ini masuk surga? Hah? Ya enggak Bapak Ibu, jujur aja imannya kepada Kristus, apakah dia setia sampai akhir, itu yang membawa dia ke surga, bukan firman Tuhan yang ada di batu nisannya. Sehingga nggak perlu bagi saya. Iya, nggak perlu. Kalau bagi saya Bapak Ibu, kalau bagi Bapak Ibu terserahlah. Ya mau desain ayat firman Tuhan terserah supaya dilihat rohani. Sekalipun waktu hidup rohani nggak apa-apa ya. Iya Bapak Ibu. Yang ketiga tadi, kesetiaan membawa seseorang mendapat kehormatan. Kita membaca ayat 8-nya Bapak Ibu. Inilah kehormatan. Ini orang yang mengakhiri pertandingan dengan baik. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu, yang menerima mahkota ini siapa? Di ayat 7. Mereka yang setia sampai akhir. Bukan mereka yang putus di tengah jalan. Orang yang membangun hubungan di awal sampai pertunangan, dia setia, baru bisa menikah. Kalau putus di tengah jalan, pasti dia nggak bisa menikah. Kan begitu Bapak Ibu. Sama yang sudah tunangan dengan kalian. Kenapa? Karena tidak ada kesetiaan. Artinya orang yang mendapatkan kehormatan dan juga mahkota itu mereka yang setia pada iman kepada Tuhan, bukan mereka yang tidak setia. Maka kita belajar begini Bapak Ibu, kesetiaan yang dimau oleh Tuhan itu bagaimana Bapak Ibu? Itu sebenarnya. Saya ini Bapak Ibu, saya tidak lebih baik daripada baik. Jujur aja, saya tidak lebih baik daripada Bapak Ibu.
Saya nggak lebih rohani daripada Bapak Ibu. Sekalipun saya sampaikan firman Tuhan, saya juga sama-sama belajar Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang ketika tekanan itu Bapak Ibu, sebenarnya saya tidak mau berdoa aja, kadang-kadang nggak bisa berkata-kata saya. Hanya senyum Tuhan, langsung tidur saya Bapak Ibu. Tapi bisa berdoa dalam hati. Ini Bapak Ibu, sehingga saya nggak lebih baik daripada Bapak Ibu, tetapi saya belajar bagaimana menjadi orang yang setia. Saya pernah melayani salah satu persekutuan yayasan di Surabaya ini Bapak Ibu, saya nggak menyebut namanya, tetapi saya bilang kadang-kadang hamba Tuhan itu kejam Bapak Ibu. Kejamnya kenapa Bapak Ibu? Waktu kami melayani di yayasan itu Bapak Ibu, ada hitam di atas pusat tanda tangan, dikasih transportasi saya setiap bulan, tetapi koordinator saya hamba Tuhan itu menerima namanya itu transportasi saya selama 2 tahun. Tuhan yang tahu, sepersen pun saya nggak pernah terima. Ini loh hamba Tuhan, kok terima nggak dikasih-kasih. Ini kalau hamba Tuhan ini masalah uang ini, kalau hamba Tuhan waduh kacau. Saya nggak bilang hamba Tuhan, ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan, ya begini, kalau dia nggak ada hitam di atas, saya tanda tangan setiap bulan. Tapi saya ini Bapak Ibu selalu, waktu itu ada salah satu yang ngomong sama saya, oh tanya aja kepada apa itu ketua yayasannya. Saya bilang, enggak, janganlah, nanti kalau dipecat kan nggak enak. Itu aja. Saya mundur pelan-pelan. Dari sini Bapak Ibu, dari sini itu jauh itu Bapak Ibu. Saya nggak sebutlah namanya, jauh. Mondar mandir jauh. 2 tahun Bapak Ibu. Begini loh, saya itu nggak pernah berharap kalau saya nggak tanda tangan, setiap bulan saya tanda tangan. Saya lihat gitu, tapi kok nggak saya terima gitu loh. Ditanya sama saya, dia bilang, Mas Frans, itu transportasinya ya sudah diambil Bapak ini, karena kan di wilayah apa itu Mas Frans kan dia koordinatornya. Oh iya, saya tunggu setiap ketemu nggak dikasih ya wes lah. Ini hamba Tuhan, apa ya wes, setelah saya nggak mau berantem sama dia, udahlah, biarin aja. Nah itu Bapak Ibu. Orang tadi tidak setia hanya gara-gara itu Bapak Ibu. Saya nggak setia kan jadinya Bapak Ibu, saya mundur. Iya, mungkin daripada saya kecewa, lebih baik saya mundur Bapak Ibu. Ini banyak hal-hal, kan saya cerita, itu saya bilang hamba Tuhan belum tentu baik dari para jemaat. Tapi juga ada hamba Tuhan yang betul-betul hamba Tuhan. Dia hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. A kalau A, B kalau B. Kalau jemaat tidak mau, ya udahlah, pergi di sana. Itu yang saya alami dalam hidup saya. Kalau kita tidak setia Bapak Ibu, ini pasti kita nggak mendapatkan ini. Hanya mereka yang setia kepada Tuhan yang mendapat penghargaan mahkota itu Bapak Ibu. Sehingga waktu khotbah Ibu Erlin minggu yang lalu tentang apa Bapak Ibu? Kebaikan. Kebaikan itu, kalau kita melihat di dalam Alkitab, orang yang setia itu lebih baik daripada orang yang baik Bapak Ibu. Kesetiaan. Kalau kita membaca Amsal, dia bilang ini, banyak orang yang berbuat baik ini loh. Tetapi orang yang setia, siapa yang mendapatkannya? Rupanya orang yang setia itu sulit ditemukan Bapak Ibu. Banyak, kalau kita melihat itu, banyak wanita yang cantik, banyak. Tetapi wanita yang takut Tuhan, siapa yang mendapatkannya? Banyak. Itu kalau kita melihat Amsal itu Bapak Ibu. Saya bilang, iya. Kenapa? Kalau kita bandingkan begini, contohnya, ini Pak Jim berbuat baik sama saya. Berbuat baik, tapi ketika saya jengkelkan, tentu lagi berbuat baik sama saya. Iya dan iya. Sehingga kebaikan itu ada batasnya, tetapi kesetiaan itu adalah tidak ada batasnya. Kenapa dia akan berjalan? Karena begini, kalau kita melihat kesetiaan itu, salah satunya di dalamnya adalah konsisten, teguh, terus tahan banting,
kuat. Kalau kita melihat itu terus dia, kenapa Bapak? Artinya orang yang setia itu mau dibuat begini, mau begini, ya tetap setia. Itu dibilang, banyak orang yang berbuat baik, tetapi orang yang setia, siapa yang mendapatkannya? Orang yang setia tidak mudah, apalagi saat-saat ini Bapak Ibu. Ya, laki-laki yang setia, wanita-wanita yang setia, sulit didapat zaman ini. Kecuali di GMI Sulafide, mungkin banyak mereka di sini. Oh iya, iya Bapak Ibu, betul ini. Ya, saya tidak puji istri saya Bapak Ibu. Istri saya itu saya bilang begini, tahan bantu, dia setia. Iya, kenapa saya bilang begitu? Kalau dia dalam pergumulan, hanya satu yang dia lakukan. Kadang-kadang saya tegur dia, stop menangis kepada Tuhan. Nah, kalau dia berdoa itu menangis, saya bilang sampaikan aja kepada Tuhan, nggak perlu menangis-menangis. Rupanya perempuan itu ya hatinya gak banyak ngomong dia Bapak Ibu. Kalau istri saya mungkin dia dalam keadaan bergumul, tertekan, hanya satu yang dia lakukan. Dia masuk di kamar Bapak Ibu, mau itu siang mau pagi, kalau dia begini sambil menangis, saya nanti kenapa yang ku menangis? Udah gitu. Ini Bapak Ibu. Kadang-kadang saya ini, waduh Tuhan kok kayak begini. Enggak, saya ini enggak tega begitu. Kalau menangis sudah sama saya tetap peluk Bapak Ibu, ya kan? Tapi kalau dia menangis sama Tuhan, takutnya saya dia tanya, ya Tuhan, suamiku kayak begini, ya kan kita nggak tahu. Ya kan nggak tahu ya kan. Jadinya saya takut Bapak Ibu, ya kan? Ya, kalau dia berlutut kepada Tuhan, dia sambil menangis, yang dia tangisi kelakuan saya Bapak Ibu, ketakutan saya Bapak Ibu. Tapi kan dia nggak ngomong toh. Nah ini Bapak Ibu, yang paling saya takutkan dalam rumah tangga saya, kalau itu saya bilang istri saya itu. Ya bukan saya puji dia Bapak Ibu, saya percaya juga ya istri-istri di sini juga samalah semua. Hanya kalau apa itu udah. Kadang-kadang saya bilang begini Bapak Ibu, aduh Tuhan, kok saya ini terbalik ya. Istri saya ini pendiam, kok yang cerewet saya Tuhan. Kalau saya lihat ini nggak cocok di mata saya, pasti cerewet Bapak Ibu. Kalau sekali ngomong dua kali, pasti cerewetnya. Sampai selesai itu baru berhenti. Itu Bapak Ibu saya. Kalau dia nggak setia dalam hidup rumah tangga Bapak Ibu, nggak dapat mahkota, nggak dapat apa namanya itu penghargaan. Jangankan dari Tuhan, dari manusia pun itu menjadi cibiran orang. Saya bilang sama istri, kalau ada masalahmu, gak usah cerita sama orang, tapi cerita sama Tuhan. Kalau merasa diri saya tidak cocok untuk diceritakan, saya jujur aja. Kalau orang itulah Tuhan, ampunilah saya dosa. Kadang-kadang saya itu loh, kalau istri saya itu curhat sama saya, kadang-kadang saya coba, alah, gampang itu nanti gampang itu aja saya Bapak. Tapi saya ngomong aja apa adanya. Kadang-kadang bukan curhat ini, di situ saya, Tuhan kok kayak begini. Saya bukan tidak setia, tapi itulah karakter yang harus diubah. Tapi kalau saya pulang saya lihat dia, baru saya sedih, wah kok kayak begini. Menangis. Hanya satu yang saya takut. Sudah bilang, kalau dia menangis karena kelakuan saya itu yang paling saya takut. Ya kan? Kalau Ibu Sifra nggak pernah tangisin kelakuan Pak Obeng mungkinnya, tapi ya kita nggak tahu. Ya kan saya juga seperti begitu. Itu Bapak Ibu. Kita belajar kesetiaan itu harus kita bangun, bukan hanya Tuhan yang memimpin kita dengan tekad, dengan kekuatan kita juga menjalani. Kenapa? Memang kita kalau biar aja Tuhan, sulit kita setia Bapak Ibu. Tetapi kalau kita kerjasama dengan Tuhan, kerjasama, manusia bisa kerjasama dengan Tuhan, bisa Bapak Ibu. Manusia itu harus bisa kerjasama dengan Tuhan. Dengan kesetiaan ini, tidak mungkin Tuhan itu buat manusia harus kamu setia, tapi manusianya tidak setia. Bagaimana Bapak Ibu? Perhatikan Yunus, Tuhan suruh begini, tapi Yunus nggak mau kerjasama.
kesetiaan itu sebenarnya adalah dibutuhkan kerjasama. Tuhan memberikan kesetiaan, kita itu harus bekerja sama dengan Tuhan untuk mencapai ini, supaya kita tidak gagal, supaya kita tidak jatuh, supaya kita bisa mendapatkan penghargaan sampai akhir hidup kita. Itulah buah roh sebenarnya Bapak Ibu. Yang ketujuh, setia sampai akhir. Ya, bukannya setia kepada pasangan, bukannya setia pada pekerjaan, tetapi setia pada akhir. Tetapi untuk sampai pada akhir ini Bapak Ibu, banyak masalah yang kita, banyak liku-liku yang kita hadapi. Ya, tapi mari kita lah setia apapun yang kita alami saat ini. Saya percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada. Sekarang Bapak Ibu, dalam doa kami istri saya bilang gini sama dia, jangan pernah minta lagi kepada Tuhan, tetapi sampaikan kepada Tuhan, Tuhan pakailah tangan kami untuk bisa dalam pekerjaan, dalam pelayanan Tuhan. Kami ubah doakan Bapak Ibu, karena kami sudah berdoa hampir 10 tahun. Ya, sejak kami pacaran kan kami meminta ini, belum Tuhan jawab. Sekarang diubah doanya, Tuhan pakai tangan kami untuk pekerjaan. Nah, ini yang kami ubah sekarang. Saya udah minta, Tuhan belum jawab. Kan Tuhan gak kasih, belum jawab. Sehingga kami bilang, kami ambil komitmen, kita ubah doa kita sekarang. Bersyukur yang pertama, pakai tangan kami Tuhan untuk pekerjaan. Itu. Pekerjaan itu Bapak Ibu, kita nggak tahu. Yang penting yang kami sampaikan kepada Tuhan. Ajar kami untuk setia Tuhan. Karena kami percaya kalau kami setia, Tuhan juga setia kepada kami. Ayat yang terakhir Bapak Ibu, sebelum kita menuntut firman Tuhan ini, kita membaca kita membuka Bapak Ibu Mazmur 145 mulai ayat 18 sampai ayat 19. Bapak kita membaca firman Tuhan ini, dan saya minta nanti pemain musik untuk. Firman Tuhan berbunyi, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ayat 18, 19. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Ayat 18 firman Tuhan. Tuhan dekat kepada siapa Bapak Ibu? Yang setia. Bukan hanya berseru, tetapi mereka juga harus setia. Dan Tuhan mendengarkan seruan doa mereka. Bukan hanya Tuhan, tapi Tuhan juga menyelamatkan mereka. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Kita nyanyikan satu pujian Bapak Ibu, sampai akhir ku menutup mata. Saya undang kita semua bangkit berdiri.